Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa khussa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahu bil isyan. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para kiai, para ustaz, terutama kepada segenap jajaran pengurus Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang pada malam hari ini telah bisa merutinitaskan kegiatan majelis. Semoga setiap apa yang diikhtiarkan, setiap apa yang diistiqomahkan untuk kelancaran majelis ini, mulai dari pertama kali didirikan majelis ini sampai pada peringatan harlah yang kesekian kalinya senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian hadis pada malam hari ini, yaitu hadis ke-28, masih dalam pembahasan bab menghilangkan najis, yang mana hadis ini adalah hadis yang terakhir dari bab ini. Tidak terlalu panjang karena pun redaksinya agak pendek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat haulah ya Rasulullah fa illam yadhhabid dam qala yakfiki al-ma'u wa la yadurruki asaruhu akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun. Hadis ini diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Hurairah pernah berkata, qalat haulah. Kata Abi Hurairah bahwa haulah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam, maka jika ketika saya membersihkan darah haid dan darah itu tidak hilang ketika haulah membersihkan pada saat itu, bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab terhadap pertanyaan daripada haulah tadi, qala yakfiki al-ma'u, maka cukuplah bagimu dalam membersihkan najis yang berupa darah haid tadi dengan air, wala yadurruki atharuhu, dan tidaklah membahayakan kepadamu sisa-sisa daripada darah haid itu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun. Mengeluarkan terhadap hadis ini Imam at-Tirmidzi, dan adapun sanadnya daripada hadis ini adalah sanadnya dhaif. Pemahaman secara umum daripada hadis ini, yakuful insan amama rabbih tahirul badan, maka selayaknya seorang hamba, seorang umat manusia ketika menghadap kepada Tuhannya harus dalam keadaan suci dari najis, baik itu badan maupun tempat sholatnya. Fayajibu alaihi ayyakuna kadzalika tahirul mulbas, maka wajib bagi seseorang yang akan melaksanakan sholat ini wajib suci apapun yang digunakan oleh orang yang beribadah ini. Idza saqatat 'alal malbusatihi ihdan najasati kaddabi, maka jika ada sebuah najis yang ada pada pakaian orang yang beribadah ini, salah satu najis seperti halnya darah. Dimana pembahasan dari sebelumnya yaitu membahas darah haid. Contohnya adalah darah haid yang sulit untuk hilang, yang ada pada pakaian yang digunakan untuk beribadah. Ayyadila dzalika bikulli ma fi wasihi min majhudin fa idza ta'ashsharat alaihi izalatu launin najasat fi thawbi fayughtafaru lahu dzalika. Yang mana ketika ada pakaian ini sulit untuk dihilangkan najisnya yang berupa darah, maka dengan usaha apapun dihilangkan, yaitu dengan air dicuci dengan cara-cara yang sebelumnya yang telah dijelaskan. Ketika sulit menghilangkannya,
maka dimaafkan atau mendapatkan keringanan dalam hukum agama, dalam syariat. Tidak apa-apa ketika najis itu sulit untuk dihilangkan. Sebagaimana hadis yang juga disampaikan oleh Nabi, wala yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Maka kata Nabi, tidaklah mungkin seseorang ketika berlebih-lebihan dalam urusan agama kecuali dia tidak akan mampu melaksanakan itu. Dengan kata lain, ketika seseorang membawa aturan agama dengan cara ekstrim, berlebih-lebihan dalam menerapkan aturan agama, maka niscaya sesungguhnya dia tidak akan mampu melaksanakannya dalam aturan agama tersebut. Wa hadza min samahatil Islam wa taisiru ahkamihi. Dan ini adalah dalam rangka kemudahan dalam agama Islam dan tidak mempersulit kepada umatnya, tidak mempersulit kepada hamba, dan kemudahan dalam hukum-hukum agama. Kemudian lafaz-lafaz yang digunakan dalam hadis ini seperti lafaz asaruhu, qauluhu asaruhu. Adapun bekas yang dimaksud yang tidak bisa hilang di pakaian ini adalah contohnya seperti warna daripada darah haid tadi. Sulit untuk dihilangkan, maka diperbolehkan ketika memang sulit, tidak apa-apa untuk digunakan untuk sholat atau beribadah. Qauluhu sanaduhu dha'ifun li'annahu min riwayati Ibnu Luhai'ah wa huwa dha'ifun. Di sini diterangkan bahwa sanad daripada hadis ini adalah dha'if. Maksud dari kata dha'if ini adalah lemah. Maka tidak mungkin ketika kita menyandarkan hukum kepada dalil yang lemah. Tentunya hukum kita tidak akan kuat ketika bersandar kepada dalil yang lemah keberadaannya. Sebaliknya daripada hadis dhaif ini adalah hadis yang sahih, hadis yang kuat untuk dijadikan dalil. Maka penggunaan hadis dhaif ini atau hadis yang lemah sanadnya dan lain sebagainya itu boleh hanya digunakan kepada fadhailul amal atau keutamaan beramal. Maka nanti kalau digunakan untuk penentuan hukum antara halal dan haram, kalau itu hadis dhaif, maka itu tidak bisa digunakan sebagai sandaran hukum. Namun yang menarik dalam pembahasan hadis ini adalah kepastian hukum dibahas di sini, namun sanad daripada hadis ini adalah hadis dhaif. Sebagaimana disampaikan tadi, di annahu min riwayati Ibnu Luhai'ah wa huwa dhaifun. Dan yang perlu kita ketahui di sini adalah meskipun hadisnya dhaif, ini ada kategori dhaif yang lain. Ini yang disebut dalam ilmu hadis dhaiful isnad sahihul makna. Meskipun sanadnya daripada hadis ini dhaif, yang meriwayatkan hadis ini dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan tendensi hukum, namun secara makna, pemaknaan dari hadis ini sesuai daripada hukum Islam, sesuai dengan hukum fikih, yang dimana tadi dijelaskan adalah rukhsah atau keringanan dalam agama, yaitu kemudahan dalam hukum-hukum agama. Kemudian yang terakhir, pemahaman hukum daripada hadis ini, sekiranya ada tiga pemahaman hukum yang bisa kita ambil dari hadis yang kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama, la yajibu istimalul had liqali asarin najasati wa izalati aidiha. Jadi kesimpulan hukum yang pertama, ketika kita mendapatkan keringanan dalam membersihkan hadis yang tadi telah disebutkan, telah dijelaskan, tidaklah wajib dalam menghilangkan hadis ini dengan sesuatu yang disebut had, atau bahasa sekarangnya had itu seperti sabun. Tidak wajib dibersihkan dengan sabun, hanya dengan air saja. Kalau itu tidak hilang, maka rukhsah tadi bisa digunakan. Hanya dengan menggunakan air tanpa menggunakan sabun tidak bisa menghilangkan kepada noda daripada najis tadi, maka sudah termasuk keringanan daripada agama. Ini harus dijelaskan di depan tadi. Kemudian yang kedua, la yadurru baqa'u rihin najasati aw launiha idza ta'assurat izalatu dzalika. Maka ketika sulit menghilangkan sebuah najis dan baunya nanti masih tetap berada di najis tadi, di tempat najis tadi, atau warnanya masih ada, maka tidaklah mempersulit atau tidaklah membahayakan kepada sebuah hukum untuk dikatakan itu najis atau tidak. Maka hukumnya sudah tidak najis.
Kalau hanya yang tersisa hanya bau ataupun warnanya. Kemudian yang ketiga, yustahabbu taghyiru ma baqiya min asari dami bi safratin aw dha'farin taghtiyatul launi wa tanziha anhu lima warada fi haditsid darawi. Namun ketika kita sulit menghilangkan bau ataupun warna daripada najis yang tersisa tadi, meskipun sudah tidak dihukumi najis, tapi kita disunnahkan untuk menutupi sisa-sisa najis tersebut, yaitu yang berupa bau ataupun warna tadi, yang mana kalau warna di sini dianjurkan menggunakan sufrah. Yang disebut sufrah itu adalah pewarna untuk pakaian. Biasanya digunakan untuk mewarnai pakaian-pakaian sutra atau membatik dan lain sebagainya. Sunnah untuk ditutupi noda najis yang masih tersisa tadi, meskipun hukumnya sudah suci secara hakikat, namun warnanya itu sunnah untuk ditutupi dengan warna yang lain. Au za'faron, atau bau, masih berbau, najis ini masih berbau, tersisa baunya, maka sunnah ditutup baunya dengan wewangian yang bisa menutup kepada bau najis yang tersisa tadi. Sebagaimana untuk menghilangkan warna juga menghilangkan bau daripada najis yang tersisa, sebagaimana yang dituturkan atau disampaikan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ad-Darawi. Hadis ini disampaikan oleh Haulah, yaitu Haulah binti Yusar radhiyallahu anha, seorang periwayat hadis yang dhaif, sanadnya dhaif ketika diriwayatkan oleh Haulah binti Yusar ini. Namun kembali lagi kami sampaikan bahwa hadis ini meskipun dhaif, kedhaifannya hanya ada pada sanadnya, namun secara makna, secara penggunaannya dalam hukum Islam, ini adalah hukumnya sahih ketika menggunakan hadis itu. Maka tidak bermasalah ketika digunakan dalam ketentuan hukum, yaitu menentukan hukum antara suci atau tidaknya pakaian yang dibersihkan namun sulit untuk menghilangkan warna dan bau. Mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam kajian hadis pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.